Baik, izin masuk. Baik, izin masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Mila. Selamat pagi, teman-temanku sekalian. Perkenalkan, saya Endah Trisalvia, akan bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 8 pada hari ini dengan topik The Process of Shock yang beranggotakan Ailena Risanti dan Alia Anggun Rahmawati. Kepada kelompok 8, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. So first I will explain about the definition of shock. Shock is a dangerous condition when blood pressure drops drastically so that the organs and tissue of the body do not get enough blood flow. Shock adalah kondisi berbahaya ketika tekanan darah menurun secara drastis, sehingga organ-organ dan jaringan tubuh tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Kondisi ini biasanya merupakan komplikasi dari penyakit atau kondisi lainnya seperti kerusakan ginjal, hati, atau jantung, kerusakan pada otak, dan juga serangan jantung. Shock juga didefinisikan sebagai sindrom gangguan patofisiologi berat, yang ketika berlanjut menyebabkan perfusi jaringan yang buruk. Hal ini dapat dikaitkan dengan metabolisme sel yang tidak normal. Selain itu, shock juga merupakan kegagalan sirkulasi perifer yang menyeluruh sehingga perfusi jaringan menjadi tidak adekuat. Bisa di next. After we know the definition of shock, wait for a second. Okay, I will explain about the classification of shock. Shock can be classified into 4 berdasarkan bermacam-macam sebab dan kesamaan mekanisme terjadinya, yaitu ada hypothalamic shock, cardiogenic shock, distributive shock, and the last is obstructive shock. Bisa di next. Baik, saya lanjutkan. First is hypothalamic shock. Shock hipovolemic merupakan shock yang paling sering dijumpai pada anak. Induced by a decrease in blood volume. Diinduksi oleh penurunan volume darah yang terjadi secara langsung karena pendarahan hebat atau tidak langsung karena hilangnya cairan yang berasal dari plasma atau dikatakan terjadi akibat kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Nah, penyebab tersering shock hipovolemik ini pada anak adalah muntah, diare, glikosuriah, kebocoran plasma, misalnya pada demam berdarah. Lalu ada sepsis, trauma, luka bakar, pendarahan saluran cerna, dan perdarahan intrakranial. Next. Terdapat beberapa gejala atau simptom of hypovolemic shock. Di antaranya adalah the body feel weak atau badan terasa lemas. Lalu ada keluar keringat berlebihan, nyeri pada bagian dada or chest pain. Lalu ada denyut nadi melemah, jantung berdetak dengan cepat, bibir dan kuku tampak biru, kulit tampak lemas, tampak bingung dan gelisah, dizziness, hilangnya kesadaran, and the last is urine doesn't exist at all. Selanjutnya adalah first aid atau pertolongan pertama. Hal ini dapat diberikan oleh siapapun. Pertolongan yang dilakukan sambil menunggu pertolongan medis datang dapat berupa 1. Hindari memberikan cairan ke dalam mulut pengidap shock hipovolemik. 2. Jaga suhu tubuh agar tetap hangat untuk mencegah hipotermia dan jaga agar pengidap dapat tetap nyaman.
3. Jangan ubah posisi pada bagian yang mengalami cedera di bagian kepala, kaki, leher, dan punggung. 4. Tekan titik pendarahan dengan handuk agar volume darah yang terbuang dapat berkurang. 5. Apabila terdapat benda tajam yang menancap, jangan dicabut. 6. Usahakan pengidap shock hipovolemik berbaring dengan posisi kaki ditinggikan agar peredaran darah meningkat. 7. Beri penyangga khusus pada bagian cedera di leher atau kepala sebelum pengidap shock hipovolemik dipindahkan ke ambulans. Next. Second is cardiogenic shock. Shock kardiogenik terjadi disebabkan oleh kegagalan jantung yang melemah untuk memompa darah secara adekuat, yang dapat diakibatkan oleh preload, afterload, contractility of myocardium, and dysrhythmia. Yang pertama adalah preload. Terjadi akibat pneumotoraks, yang artinya kondisi paru-paru yang kolaps atau mengempis. Hal ini terjadi saat udara memasuki ruangan antara paru-paru dan lapisan pleura. Dan lapisan pleura ini adalah selaput yang melapisi paru-paru itu sendiri. Jadi udaranya itu masuk di antara jantung dan lapisan tersebut. Nah, ini di sekitar jantung. Selain itu juga pilot itu ada pada hemoperikardium atau pneumoperikardium. Selanjutnya adalah afterload. Terjadi akibat kelainan obstruktif kongenital, emboli, peningkatan resistensi vaskular sistemik, misalnya pada peukromositoma. Selanjutnya adalah kontraksilitas miokardium diakibatkan oleh infeksi virus, gangguan metabolik seperti asidosis, hipoglikemia, hipokalsemia, penyakit kolagen, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dysrhythmia, curah jantung yang menurun juga pada hal ini. Misalnya pada blok arterioventrikular atau paroxysmal atrial tachycardia dapat mengakibatkan shock kardiogenik. Respon neurohumoral seperti terjadi pada shock hipovolemik juga terjadi pada shock kardiogenik. Bisa di next. Cardiogenic shock dapat menimbulkan gejala atau simptom yang bervariasi di setiap orang, namun gejala-gejala tersebut pada umumnya akan langsung terlihat dalam waktu yang singkat. Nah, ini adalah gejala-gejala yang diakibatkan oleh shock kardiogenik, diantaranya adalah chest pain, lalu ada gelisah, kebingungan, dan pusing. Selanjutnya adalah kulit tampak pucat, kulit terasa dingin saat disentuh, kehilangan kesadaran, menurunnya frekuensi buang air kecil, bahkan tidak sama sekali. Selanjutnya adalah berkeringat secara berlebih, low blood pressure, detak jantung menjadi lebih cepat secara tiba-tiba dengan denyut nadi yang lemah. Yang terakhir adalah sesak napas atau napas lebih cepat. Nah, shock kardiogenik ini adalah kondisi darurat di mana penderita seringkali kehilangan kesadaran. Karena itu, biasanya dokter akan menanyakan gejala yang dialami oleh pasien kepada keluarga atau seseorang menemukan pasien ini sembari memberikan tindakan untuk menstabilkan kondisi pasien. Kemudian dokter akan melakukan rangkaian physical examination seperti untuk yang pertama, examination of vital sign and conclusiveness atau pemeriksaan tanda-tanda vital dan kesadaran seperti denyut nadi, tekanan darah, pernapasan, dan suhu tubuh. Selanjutnya ada blood test. Tes darah bertujuan untuk memeriksa kadar oksigen dalam darah dengan analisis gas darah. Selanjutnya adalah EKG atau elektrokardiogram untuk memantau aktivitas kelistrikan jantung. Selanjutnya adalah ekokardiografi untuk melihat kondisi jantung secara lebih jelas. Selanjutnya ada tes pemindaian menggunakan ronsen dada untuk memeriksa kondisi jantung dan kemungkinan penumpukan cairan di dalam paru-paru. Selanjutnya ada angiografi koroner untuk mendeteksi penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah dan mengukur tekanan di bilik jantung. Selanjutnya adalah PET scan or positron emission tomography scan jantung untuk mendeteksi gangguan dalam
aliran darah jantung. Bisa di next. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah distributive shock. Shock distribusi terjadi akibat berbagai sebab seperti blok syaraf otonomi pada anestesia atau shock neurogenik, anafilaksis, dan sepsis. Shock ini terjadi ketika volume darah secara abnormal berpindah tempat dalam vaskulatur seperti ketika darah berkumpul dalam pembuluh darah perifer. Nah, shock distributif ini dibagi menjadi 3, yaitu ada anaphylactic shock, septic shock, dan neurogenic shock. Untuk yang pertama adalah shock anafilaksis, yaitu komplikasi dari reaksi alergi yang sangat parah atau anafilaksis. Pemicu reaksi ini biasanya datang dari makanan, sengatan serangga, maupun obat-obatan tertentu. Nah, yang kedua adalah septic shock atau shock septic yang disebabkan oleh sepsis. Sepsis sendiri ini artinya adalah komplikasi dari infeksi bakteri yang sangat parah, yang menyebabkan adanya bakteri yang masuk ke dalam aliran darah dan memicu kerusakan serius pada organ-organ dalam. Nah, yang ketiga adalah neurogenic shock atau shock neurogenik, yang terjadi akibat kerusakan pada sistem saraf pusat, dan penyebab kerusakan ini umumnya adalah cedera pada saraf tulang belakang. Jadi kalau misalkan mau dihafalin itu gampang. Kalau anafilaksis itu pokoknya tentang alergi. Kalau sepsis atau septik ini adalah infeksi bakteri, sama kalau untuk neuro itu ke SSP atau sistem saraf pusat. Bisa di next. Nah, berikutnya adalah macam-macam tanda dan simptom dari masing-masing shock distributif yang tadi udah saya paparin. Untuk yang pertama itu ada pada shock anafilaksis, yaitu urtikaria atau biduran. Biduran itu kalau ada yang nggak tahu, itu kayak bentol-bentol merah terus gatel. Terus itu kulit memerah, gatal, bengkak pada wajah, dan kesulitan bernafas, yang merupakan gejala umum pada orang yang terkena infeksi kan. Alergi, mohon maaf. Selanjutnya adalah yang kedua simptomnya sepsis, itu ada demam, mulut kering, kulit keriput, dan kering dan tidak elastis. Yang ketiga adalah pada shock neurogenik, gejalanya adalah tekanan darah dapat turun pada fase awal disertai detak jantung yang normal atau malah meningkat. Bisa di next. And the last is obstructive shock. Shock obstruktif ini diakibatkan adanya gangguan pada distribusi circulation volume, baik pada perubahan resistensi pembuluh darah ataupun akibat permeabilitasnya. Jenis shock ini muncul ketika darah tidak bisa diedarkan ke bagian-bagian tubuh tertentu. Shock obstruktif bisa disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi aliran darah, seperti emboli paru. Selain itu, penumpukan udara atau cairan dalam rongga dada juga bisa menyebabkan shock obstruktif. Untuk selanjutnya adalah simptom atau gejala yang dapat timbul pada jenis shock ini. Untuk yang pertama adalah sudden hypotension atau hipotensi mendadak. Selanjutnya ada denyut nadi yang cepat, suara napas yang abnormal, dan yang terakhir adalah respiratory distress atau gangguan pernafasan apabila shock disebabkan oleh tension pneumothorax. Bisa di next. Oke, lanjut. Izin menjelaskan. Lalu yang selanjutnya ada patofisiologi shock. Secara patofisiologis, shock merupakan gangguan hemodinamik yang menyebabkan tidak adekvatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan. Gangguan hemodinamik tersebut dapat berupa penurunan tahanan vaskuler sistemik, terutama di arteri, berkurangnya darah di balik, penurunan pengisian ventrikel, dan sangat kecilnya curah jantung. Peristiwa patofisiologi dan respon
kompensatoriknya sesuai dengan gagal jantung, tetapi telah berkembang ke bentuk yang lebih berat. Penurunan kontraktilitas jantung mengurangi curah jantung dan meningkatkan volume dan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri sehingga menyebabkan kongesti paru dan edema. Dengan menurunnya tekanan arteri sistemik, maka perangsangan bereseptor pada aorta dan sinus karotikus. Perangsangan simpatoadrenal menimbulkan refleks vasokonstriksi tikardi dan meningkatkan kontraktilitas untuk menambah curah jantung dan menstabilkan tekanan darah. Lalu kontraktilitas akan terus meningkat sesuai dengan hukum Starling melalui retensi natrium dan air. Dengan bertambah buruknya kinerja ventrikel kiri, shock menjadi semakin berkembang hingga akhirnya terjadi gangguan sirkulasi hebat yang mengenai setiap organ penting. Pengaruh sistemik dari shock akhirnya akan membuat shock menjadi irreversibel. Beberapa organ terserang lebih nyata dan cepat daripada yang lain, seperti miokardium akan menderita kerusakan yang paling dini pada keadaan shock. Selain bertambahnya kerja miokardium dan kebutuhan terhadap oksigen, terjadi beberapa perubahan lain. Metabolisme anaerob diinduksi oleh shock sehingga miokardium tidak dapat mempertahankan cadangan fosfat berenergi tinggi dalam kadar normal dan kontraktilitas ventrikal makin terganggu. Hipoksia dan asidosis menghambat pembentukan energi dan mendorong berlanjutnya kerusakan sel-sel miokardium. Kedua faktor ini menggeser kurva fungsi ventrikel ke bawah dan ke kanan yang semakin menekan kontraktilitas. Next. Lalu ada tahap-tahap shock. Terdapat 3 tahapan yang penting dari keadaan shock. Banyak penulis mengacu tahapan ini berdasarkan banyak nama yang berbeda. Awal, progresif, dan akhir. Non-progresif, progresif, dan irreversibel. Dini, hipoperfusi jaringan dan cedera sel dan organ, dan terkompensasi, dekompensasi, dan shock irreversibel. Meskipun banyak istilah yang digunakan, pada dasarnya individu yang mengalami shock berjalan sepanjang fase yang dapat dibedakan dari kompensasi sampai berbagai keadaan atau derajat dekompensasi. Yang pertama itu ada shock terkompensasi. Next. Next one. Shock terkompensasi. Sebelumnya shock terkompensasi terlihat pada awal atau fase dini di mana mekanisme kompensasi fisiologis diaktifasi. Seringkali bila mekanisme ini berlangsung penuh, mekanisme ini dapat mengkompensasi keadaan shock bergantung pada luasnya cedera. Selama fase dini ini menurun sebagai akibat cedera awal tanpa memperhatikan asal atau sifatnya. Penurunan ini mengakibatkan penurunan regangan atau tegangan pada dinding arteri mayor bereseptor yang terletak di dinding arteri ini, khususnya pada arkus aorta dan sinus karotis, mendeteksi penurunan regangan dan mengaktifasi respon sistem saraf autonomik. Gejala yang menonjol pada tahap awal ini secara langsung dihubungkan pada aktivitas kompensasi
kompensasi. Individu biasanya sadar dan waspada, tetapi kadang-kadang cemas. Frekuensi jantung meningkat dengan tekanan darah rendah sampai normal. Kulit biasanya pucat, lembab, dan dingin. Dilatasi pupil karena stimulasi sistem saraf simpatis mungkin terlihat. Kadar hematokrit menjadi turun bila kondisi berkaitan dengan hemorogi karena cairan interstisial diabsorpsi ke dalam pembuluh darah dan mengencerkan darah. Pernapasan mungkin dangkal dan frekuensinya meningkat pada respon terhadap ketidakadekutan pengiriman oksigen jaringan. Haluran urin sedikit berkurang dan individu biasanya mengeluh haus. Bising usus mungkin hipoaktif berhubungan dengan vasokonstriksi, kompensasi, dan penurunan pengiriman darah ke usus, kelemahan otot, dan refleks hipoaktif mungkin terjadi. Shock ini biasanya teratasi dalam beberapa jam selama kejadian awal tidak berat dan mekanisme kompensasi utuh dan berfungsi sebaliknya. Shock berlanjut ke tahap lebih lanjut bila mekanisme kompensasi yang sesungguhnya tidak mampu memperbaiki tekanan darah. Next. Lalu ada shock dekompensasi, progressive shock dekompensasi menunjukkan suatu kondisi di mana respon kompensasi gagal untuk memperbaiki tekanan darah dan perfusi jaringan. Efek mengganggu dari hipoperfusi jaringan dan organ dalam waktu lama dengan akibat penyimpangan iskemik mulai menambah buruknya gambaran klinis. Selama tahap ini, komplikasi shock yang sangat mengganggu biasanya terjadi pada tahap dekompensasi. Efek iskemia pada organ yang menimbulkan respon kompensasi mulai jelas, terjadi kelelahan kompensasi. Integritas ginjal menurun relatif awal pada tahap shock ini. Ginjal sensitif pada penurunan tekanan perfusi dan berespon secara cepat pada penurunan filtrasi glomerulus. Ginjal seperti juga sistem gastrointestinal, kulit, dan organ dalam adalah organ sasaran yang tidak penting dan penurunan selanjutnya oleh vasokonstriksi selektif ditimbulkan oleh aktivitas simpatis. Organ yang lebih penting, otak dan jantung, tidak dipengaruhi vasokonstriktis simpatis. Lalu next, shock. Lalu ada shock irreversible. Shock irreversible menunjukkan progresi akhir dan pada dasarnya merupakan titik di mana individu menjadi tidak responsif pada semua bentuk pentalaksanaan terapeutik. Terdapat penurunan progresif pada curah jantung dan tekanan darah bersamaan dengan peningkatan beratnya asidosis metabolik. Kematian sel iskemik terjadi dimanifestasikan oleh disfungsi ginjal, paru-paru, dan otak. Kegagalan ginjal dan jantung progresif, manifestasi kesulitan pernafasan dan koma menunjukkan keadaan akhir dari kondisi. Kelangsungan hidup sesungguhnya sangat tidak mungkin. Next. Lalu di sini ada monitoring shock. Monitoring shock, pemantauan tekanan darah, denyut jantung, irama jantung, serta frekuensi dan kedalaman pernapasan. Perubahan tekanan arteri mencerminkan perubahan isi sekuncup jantung sehingga merupakan indikator aliran darah yang lebih baik daripada tekanan sistolik. Bila kulit penderita dingin dan basah, umumnya dapat dianggap bahwa curah jantungnya rendah dan
vaskular prefernya tinggi. Penurunan kesadaran merupakan bukti dari perfusi jaringan jelek. Dasar pemantauan ini adalah adanya lembar catatan dengan petunjuk yang tepat bagi semua tanda-tanda vital dan terapi. Next. Lalu terakhir ada conclusion, kesimpulan secara patofisiologi. Shock merupakan gangguan sirkulasi yang diartikan sebagai kondisi tidak adekutnya transport oksigen ke jaringan atau perfusi yang diakibatkan oleh gangguan hemodinamik. Shock dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock distribusif, dan shock obstruktif. Shock hipovolemik terjadi akibat kehilangan cairan tubuh yang berlebihan. Lalu ada shock kardiogenik terjadi disebabkan oleh kegagalan jantung yang melemah untuk memompa darah secara adekuat. Selanjutnya ada shock distributif yang terjadi akibat berbagai sebab seperti blok syaraf otonom pada anestesia, shock neurogenik, anafilaksis, dan sepsis. Dan yang terakhir adalah shock obstruktif yang diakibatkan adanya gangguan pada distribusi volume sirkulasi. Dengan berbagai jenis shock diperlukan pengetahuan mengenai gejala penderita sehingga dapat diberikan pertolongan pertama yang sesuai dan juga diberikan monitoring lebih lanjut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kelompok 8 atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan bisa langsung raise hand aja. Kepada Nilu Dewi, untuk pertanyaannya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator yang terhormat. Izin bertanya kepada kelompok. Disebutkan tadi ada gejala tanda dari shock kardiogen. Nah, kenapa oliguria atau menurunnya frekuensi buang air kecil bahkan tidak sama sekali itu masuk ke tanda shock kardiogen? Apakah pertanyaan saya jelas? Jelas, Dewi. Risha Aulia, silakan pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin bertanya kepada kelompok mengenai shock hipovolemik. Kan tadi dijelaskan ya, shock ini cenderung terjadi pada anak-anak ya. Yang berarti ada dong faktor umur yang memengaruhi shock ini. Pertanyaannya adalah, apakah ada faktor lain yang meningkatkan resiko seseorang untuk terkena shock hipovolemik? Terima kasih. Baik, terima kasih Keisha atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Nasla, silakan. Ya, izin masuk. Perkenalkan, saya Nasla Syakira dari kelompok 9 ingin bertanya. Tadi kan dijelaskan di pertolongan pertama shock hipovolemik itu kan nggak boleh dikasih cairan ya ke dalam mulut pengidap shock tersebut. Memangnya mengapa hal tersebut itu tidak diperbolehkan? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Nasla atas pertanyaannya. Kelompok 8, apakah semua pertanyaannya sudah terdengar jelas atau sudah dimengerti?
Mengerti Anda. Baik, kepada kelompok 8 silakan dijawab pertanyaan. Saya mungkin akan langsung menjawab pertanyaan dari Nilu Dewi. Tadi pertanyaannya tuh disebutkan tadi gejala atau tanda dari shock kardiogenik, yaitu yang urinnya itu frekuensinya bisa dikit atau sama sekali tidak keluar kan. Nah itu kok bisa jadi salah satu tanda gejala shock kardiogenik. Nah jadi tadi kan sudah dijelaskan juga kalau shock kardiogenik ini salah satunya disebabkan oleh serangan jantung yang sangat parah. Nah, serangan jantung ini terjadi saat pasokan darah yang kaya akan oksigen ke otot jantung berkurang. Nah, sehingga dapat mengurangi pasokan oksigen menuju organ tubuh lainnya, seperti contohnya adalah ginjal. Nah, kerusakan pada organ ginjal ini terjadi akibat pasokan oksigennya berkurang kan. Sehingga hal ini mengakibatkan komplikasi penyakit lainnya, salah satunya itu frekuensi urin jadi bermasalah karena oksigen ini tidak dapat dipasok dengan baik. Apakah sudah terjawab, Nilu Dewi? Sudah, terima kasih Aileen. Lalu yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Keisha. Pertanyaannya mengenai shock hipovolemik. Kan biasanya shock ini cenderung terjadi pada anak-anak. Berarti ada faktor umur yang memengaruhi shock ini. Nah, apakah ada faktor lain yang meningkatkan resiko seorang terkena shock hipovolemik? Ada faktor-faktor resiko selain usia yang dapat memicu terjadinya shock hipovolemik itu biasanya kayak mengalami kecelakaan, apabila mengalami kecelakaan kendaraan bermotor terjatuh atau mengalami peristiwa lainnya menyebabkan kehilangan banyak darah, risiko untuk mengalami shock jauh lebih tinggi. Lalu yang kedua, mengidap penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Nah, apabila memiliki masalah saluran, misalnya masalah saluran pencernaan, organ dalam beresiko mengalami pendarahan. Kondisi tersebut memperbesar peluang untuk mengalami shock. Apakah jelas, Keisha? Jelas, Anggun, terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk yang terakhir, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Nashwa. Inti pertanyaannya adalah kenapa shock hipovolemik nggak boleh dikasih cairan atau minum saat dia terkena shock gitu. Karena kan kalau lagi shock hipovolemik ini, pasien cenderung kehilangan cairan tubuhnya sehingga pasien mengalami penurunan kesadaran. Nah, kalau pasien yang kesadarannya sedang menurun lalu diberi minum, malah dapat menyebabkan pasien ini tersedak kan, terus cairannya malah masuk ke dalam paru-paru. Nah, kalau cairannya masuk ke paru-paru nanti malah berbahaya, bisa menyebabkan edema, atau kalau misalkan udah separah mungkin edema tuh cairannya udah masuk ke paru banyak banget gitu, itu bisa menimbulkan kematian juga. Apakah terjawab, Nashwa? Baik, terima kasih Aileen. Oke, Nashwa. Baik, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman semua. Demikian pemaparan dari kelompok 8. Saya Henry Salvia, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan kembalikan ke Dr. Mila. Sudah, nggak ada yang mau bertanya lagi? Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya RKI siapa? Izin menjawab, Bu. Saya Bu Satrio, Bu. Iya. Ada pertanyaan lagi nggak, Satrio? Izin menjawab, Bu. Sepertinya sudah cukup, Bu, dari teman-teman. Ya, jadi saya coba tadi sebenarnya menurut saya PowerPoint itu udah oke banget ya, isinya tuh udah lengkap, tapi mungkin kalian tuh struggle untuk menyebut istilah-istilah kedokterannya yang agak belibet gitu. Jadi caranya kita tahu bacanya gimana, kita bisa buka kamus ya. Nah, kita ada kamus kedokteran namanya
penulisnya namanya Dorlan, gitu ya, Dorlan Medical. Itu kalau kamus tuh bahasa itunya, bahasa Inggrisnya. Ya di situ kita lihat tuh nanti ya cara bacanya gimana ada. Gitu. Jadi kayaknya, tapi isinya menurut saya sudah bagus, makalahnya juga udah. Oke, ini saya coba share screen ya tentang materi ini untuk menekankan mana-mana yang belum atau apa tidak di. Tapi saya nggak usah slideshow ya, kadang-kadang kalau di slideshow dia suka mandek ini. Nah, jadi kita sekarang ngomongin shock. Tadi ya seperti yang sudah disebut tadi, shock itu apa sih? Shock tuh kalau istilah awam kan kalau kaget tuh shock. Wah, shock. Lihat gebetan gue jalan sama cowok lain atau gebetan gue jalan sama cewek lain. Shock tuh kaget gitu kan ya kalau kalau bahasa awamnya pada kedokteran itu shock itu adalah kondisi yang cukup berat. Nah, menurut si sang Gross ini ya, shock itu adalah gangguan pada mesin kehidupan. Mesin kehidupan itu apa sih? Kayak jantung ya, terutama mesin kehidupan tuh mesinnya ini, motornya kehidupan kita ini adalah kerja jantung. Nah, shock itu adalah sesungguhnya secara definisi yaitu tidak kuatnya perfusi jaringan. Artinya apa? Bahwa pada tubuh kita ini terdiri dari triliunan sel. Setiap sel itu dari triliunan sel yang kita punya ini yang membentuk tubuh kita itu perlu oksigen dan glukosa ya untuk membentuk energi, untuk menjamin kelangsungan hidup sel-sel tersebut. Nah, sekarang kalau dibilang shock artinya pasokan oksigen dan glukosa ke dalam sel atau jaringan itu tidak mencukupi, tidak adekuat, itu nggak cukup, ada tapi nggak cukup. Gitu ya. Jadi nanti masih banyak sel-sel kita yang kekurangan oksigen, banyak sel-sel kita yang kekurangan glukosa yang akibatnya nggak bisa membentuk ATP, bahkan artinya dia nggak punya energi ya, nggak punya energi buat hidup ya, bisa bahkan berujung dengan kematian. Nah sekarang kebutuhan sel sudah saya sebut tadi ya, dua nih yang utama, oksigen dan glukosa. Oksigen itu dapatnya dari sistem pernapasan, glukosa dapatnya dari sistem pencernaan, ya. Nah, sekarang kebutuhan kebutuhan sel itu untuk dapat glukosa itu asalnya macam banyak ya, dari protein, karbohidrat dan lipid. Jadi yang glukosa dalam tubuh kita ini asalnya nggak cuma dari karbohidrat, memang yang digunakan pertama kali karbohidrat ini adalah bentuk kompleks dari glukosa ya. Nah, sedangkan protein dan lipid itu atau lemak itu bisa diubah menjadi glukosa ya melalui proses metabolisme. Jadi kan ada tuh diet keto ya yang cuma makan protein dan lipid. Nanti gimana nih glukosanya dari mana? Ya dari protein dan lipid itu bisa dipecah menjadi glukosa ya. Nah, ini adalah contoh apa yang terjadi di dalam sel. Ini diandaikan yang abu-abu ini adalah satu sel. Di dalam sel itu ada mitokondria ya. Kalau ada glukosa dari pembuluh darah, ini seperti di atas ya, masuk ke dalam sel, glukosa ini akan berubah menjadi glukos 6-fosfat, lalu berubah menjadi pirufat, lalu berubah menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA ini akan menjalani serangkaian proses metabolisme yang kita sebut siklus asam sitrat atau di situ citric acid cycle. Jadi siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini terjadi di mitokondria di dalam sel. Mungkin sebelumnya udah ada kuliah-kuliah ya. Apa itu sel, dalamnya ada apa aja. Nah, sel ini, siklus Krebs ini dari glukosa tadi akan dihasilkan akan dihasilkan energi ya. Energi untuk menghasilkan energi dari glukosa butuh bantuan oksigen. Jadi siklus asam sitrat ini bisa berlangsung apabila ada glukosa dan ada oksigen. Setelah siklus asam sitrat ini selesai, dia akan menghasilkan energi untuk kelangsungan hidup
sel tersebut. Namun hasilnya nggak cuma energi, tapi ada juga hasil sampingannya yaitu CO2. Nah, CO2 ini nanti keluar dari sel, masuk ke pembuluh darah dan dibuang lewat udara pernapasan ya dari paru. Ini adalah serangkaian metabolisme yang terjadi pada siklus asam sitrat tadi. Ini nggak usah, ini siklus asam sitrat. Ini juga siklus asam sitrat, nggak usah kita pelajari secara detail ya. Intinya tahu bahwa kebutuhan sel itu yang utama adalah oksigen dan glukosa. Untuk apa? Untuk terjadinya metabolisme melalui siklus asam sitrat. Nah, kemudian kebutuhan sel yang kedua selain glukosa adalah oksigen. Ya. Oksigen dapatnya dari mana? Dari pernapasan kita nih. Kita udara masuk ke paru, bawa oksigen. Oksigennya nanti pindah dari paru ke pembuluh darah. Ya. Nah, ini tadi dibilang oksigen itu dibutuhkan untuk masuk siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Ya, energi. Jadi karena kita ini makhluk yang dengan metabolisme aerobik, artinya membutuhkan oksigen. Jadi untuk terbentuknya energi dari glukosa butuh oksigen. Tapi ada juga makhluk-makhluk yang metabolismenya anaerobik, artinya nggak perlu oksigen ya. Jadi beberapa mikroorganisme seperti bakteri itu ada beberapa yang sifatnya anaerobik, artinya dia nggak perlu oksigen untuk punya atau untuk produksi energi buat kebutuhan hidupnya. Nah, sekarang oksigen itu kan dari udara. Gimana cara dia masuk sampai sel ya? Jadi dia masuk dulu ke udara pernafasan kita dari luar, masuk ke dalam paru, lalu dari paru masuk ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah dia nggak cuma berenang-berenang aja di plasma darah, tapi dia terikat pada sel darah. Dia masuk ke dalam sel darah merah, itu yang gambar sebelah kanan. Di dalam sel darah merah ini ada yang namanya hemoglobin. Nah, oksigen ini terikat di dalam hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Lalu sebagian kecil ada yang larut dalam plasma. Ya. Nanti kalau dipompa sama jantung, darah ini kan akan mengalir, termasuk sel-sel darah ini pergi ke triliunan sel yang kita punya untuk nganterin oksigen tadi yang dari paru, sehingga oksigen bisa sampai ke sel-sel yang membutuhkan. Ya. Nah ini sedangkan tadi kan habis siklus Krebs tadi untuk menghasilkan energi kan tadi butuh oksigen dan glukosa ya untuk menghasilkan energi. Terus ada tadi hasil sampingnya nggak cuma energi, tapi ada hasil sampingnya karbon dioksida. Lalu karbon dioksida ini perginya kemana? Karbon dioksida ini harus dibalikin keluar ke udara luar lewat paru. Nah, gimana caranya karbon dioksida dari sel bisa kembali ke paru? Itu karbon dioksida ini nih gambar yang atas nih sel ya atau jaringan yang biru, tisu itu jaringan. Lalu karbon dioksidanya keluar masuk ke dalam pembuluh darah. Lalu di pembuluh darah dia masuk lagi ke dalam sel darah merah. Nanti melalui serangkaian reaksi dia sel darah merah ini kan nanti terus berenang sampai ya dipompa sampai balik lagi ke paru. Nanti begitu balik di paru, nih si karbon dioksidanya akan dilepaskan ke dalam paru untuk dibuang lewat udara pernapasan. Ya. Nah, sekarang penyebab syok itu apa? Tadi udah disebut nih oleh presentannya ya. Macam-macam ya. Kita mau ngomongin oksigen dulu. Berarti kalau syok yang disebabkan oleh gangguan oksigen berarti transport oksigennya nggak adekuat, nggak cukup ya. Contohnya nggak ada gangguan pernafasan. Contohnya itu apa gangguan pernafasan seperti kemarin ya COVID tuh ya pneumonia. Jadi radang pada paru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau bakteri atau virus lainnya sehingga oksigen nggak bisa cukup masuk ke dalam darah gitu ya. Atau misalnya hemoglobinnya nggak cukup ya pada orang-orang dengan anemia ya. Orang dengan anemia ini hemoglobinnya cuma sedikit dalam sel darah merah sehingga sel darah si oksigennya tidak bisa terikat di dalam sel darah merah karena tempat mengikatnya itu nggak ada atau kurang ya. Yang ketiga, oksigennya ada tapi
jumlah plasma darahnya itu sedikit, misalnya orang-orang yang perdarahan hebat, misalnya ibu postpartum habis melahirkan, atau kecelakaan lalu lintas dengan luka yang luas, ya, sehingga cairan tubuh atau plasma darahnya banyak yang hilang, sehingga si oksigen ini juga nggak ada yang mengantar sampai ke sel. Ya, atau yang keempat adalah oksigennya cukup, tapi transportnya nggak nyampe ke sana, nggak nyampe ke sel-sel, ya. Jadi misalnya gangguan pada kerja jantung, jadi jantungnya tidak mampu memompa dengan optimal, ya. Jadi itu apabila terjadi, jadi penyebab shock ada, kalau untuk oksigen ada dua nih ya, transportnya. Transport itu artinya oksigen dari udara bebas sampai ke dalam sel itu nggak adekuat, nggak cukup, disebabkan bisa 4 hal tersebut. Atau juga penyebab lainnya, oksigennya cukup, transportnya cukup, tapi penggunaan oksigennya yang nggak terganggu. Jadi udah ada oksigennya, udah dianterin sampai sel oksigennya, tapi nggak bisa digunakan, ya. Ada beberapa racun yang menyebabkan oksigen tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Contohnya racun sianida, ya. Jadi sianida itu dalam jumlah sedikit sekali, ya, itu dia langsung memblok semua sel, nggak bisa menerima oksigen. Oksigen tanpa sel tanpa oksigen seperti kita nggak dapat oksigen, mati gitu, ya. Itu ada kan kasus dulu kopi sianida. Nah, sekarang penyebab shock bisa juga selain oksigen, ingat tadi kan kebutuhan sel itu dua, ya, oksigen dan glukosa. Nah, sekarang kalau penyebabnya adalah glukosa, itu berarti transport, sama seperti tadi, transportnya nggak cukup atau penggunaan glukosanya nggak terganggu, ya. Untuk transport glukosa tidak cukup tuh biasanya bisa karena satu, ya, nggak makan, asupan nutriennya tidak adekuat, nggak cukup. Misalnya orang puasa, orang kelaparan, ya, orang mudah makan, itu nggak ada sumber nutriennya yang masuk, gimana mau sampai ke sel. Lalu yang kedua, transport nutrien tidak adekuat, berarti ini yang menghantarkan si glukosa sampai ke dalam sel nggak ada, gitu, ya. Lalu sistem vaskular dan cairan tubuh tidak adekuat, sama seperti yang tadi sebelumnya, ya. Plasma darahnya banyak yang hilang sehingga glukosa yang diserap ini juga ada yang mengantarkan sampai ke sel. Atau aliran darahnya nggak kuat. Biasanya aliran darah tidak adekuat adalah kerja jantung yang nggak optimal. Jadi dia nggak bisa memompa darah secara optimal sehingga nanti si glukosa yang sudah diserap dari saluran cerna nggak bisa nyampe ke triliunan sel yang membutuhkan glukosa. Atau penyebab keduanya adalah glukosanya ada, tapi nggak bisa digunakan. Ini contohnya apa? Contohnya adalah orang diabetes. Ya, diabetes itu dia kekurangan hormon insulin. Glukosa bisa masuk ke dalam sel itu adalah dibantu insulin, ya. Ibaratnya tuh insulin tuh bukain pintu sel buat glukosa dari darah masuk ke dalam sel. Nah, pada orang dengan diabetes, produksi hormon insulin itu bisa tidak cukup atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Ya, jadi ingat tuh ada dua penyebab shock itu, kekurangan oksigen kah atau kekurangan glukosa. Masing-masing juga ada dua mekanismenya, transportnya nggak cukup atau penggunaan yang terganggu. Nah, sekarang kita ngomongin secara lebih detail lagi. Penyebab ini udah disebutin juga nih tadi di presentasinya, ya. Misalnya nih, ini yang merah itu contohnya. Tadi kan kita lagi ngomongin oksigen, transport oksigen tidak kuat tuh apa contohnya. Nah, contohnya nih kalau respirasi dan oksigenasi tidak adekuat, misalnya nih gangguan mekanik, kegagalan respirasi itu kegagalan pernafasan, itu tadi paling sering adalah infeksi pada paru atau misalnya pneumonia, ya. Lalu hemoglobin tidak cukup. Hemoglobin tadi tempat mengikatnya oksigen. Misalnya ini terjadi pada orang-orang yang mengalami penyakit anemia, ya. Atau orang-orang dengan perdarahan lama, misalnya menstruasinya terus menerus, ya. Atau perdarahan lambung yang kronis akibat obat-obatan, misalnya obat-obat reumatik yang diminum secara bebas terus menerus, ya.
Lalu yang ketiga ini kalau transport nggak cukup nih biasanya karena sistem vaskular dan cairan tubuh yang nggak cukup. Misalnya kita kehilangan banyak darah, antara lain luka bakar, muntah, diare, sepsis ya, atau misalnya perdarahan hebat. Lalu aliran darah yang nggak cukup ya, tidak adekuat, misalnya jantung, gagal jantung, terus jantung koroner itu mengakibatkan pompa jantung juga terhambat. Lalu kalau yang mekanisme kedua adalah penggunaan oksigennya terganggu. Jadi oksigennya ada, yang jantungnya bisa mengantarkan sampai ke depan sel, tapi selnya nggak bisa terima. Kenapa? Karena ada zat-zat yang menghambat mereka masuk ke dalam sel. Contohnya racun sianida. Ya. Jadi si sianida ini menghambat enzim logam yang kita sebut sitokrom oksidase, sehingga tidak bisa terjadi proses metabolisme di dalam sel, sehingga ada oksigen tapi percuma, ada enzim yang dirusak sama racun ini. Nanti dilihat di slide yang tadi itu ya, kalau slide siklus Krebs itu enzimnya banyak sekali. Nah, salah satu enzimnya itu dihambat, udah ya ibaratnya kalau mobil atau motor diambil ambil satu businya lah gitu ya, nggak bisa jalan udah gitu ya. Nah kemudian ini kalau yang penyebabnya nutrien ada atau glukosa, kalau masalahnya atau problemnya pada transport kan ada 4 ya, asupannya nggak cukup misalnya pada malnutrisi, atau asupannya cukup tapi sampai di ususnya nggak bisa absorpsi, nggak bisa menyerap. Biasanya ada orang-orang dengan malnutrisi ini atau orang-orang dengan infeksi saluran cerna ya terus-menerus ya, sehingga ususnya tuh ibaratnya orang awam bilang rusak, nggak bisa menyerap zat gizi ya, atau transportnya ya. Jadi nutrisi itu baik protein, lipid, glukosa tuh yang kita makan kalau sudah diserap di saluran cerna itu ya, diserap oleh usus masuk ke dalam pembuluh darah itu ada yang bawa ya, ada yang gandeng. Kalau tadi kayak oksigen dia digandeng oleh diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Nah, kalau nutrisi ini pun juga ya ada protein pembawanya. Nah, sekarang gangguan transport yang disebabkan oleh gangguan sistem vaskular dan cairan tubuh ya tadi ya sama penyebabnya sama, luka bakar, muntah, diare, perdarahan ya. Sedangkan aliran darah tidak adekuat juga selalu sama penyebabnya, berarti tidak mengalir dengan cukup, artinya jantung tidak memompa dengan baik. Nah, sekarang kalau gangguan penggunaan glukosa tadi seperti saya bilang ya, diabetes. Jadi glukosanya makannya cukup, penyerapannya baik, ya udah ada yang membawanya, terus aliran darahnya bagus ya. Tapi begitu sampai di depan sel dia nggak bisa masuk ke dalam sel. Kenapa? Karena nggak ada hormon insulin yang membantu glukosa ini masuk ke dalam sel. Nah, tadi tipe-tipe shock ini juga sudah disebut ya. Ada shock hemoragik, artinya shock perdarahan, shock respiratorik, berarti shock yang diakibatkan gangguan sistem nafas, shock neurogenik, shock yang diakibatkan oleh gangguan sistem saraf, shock psikogenik, ini shock yang diakibatkan karena kondisi psikis. Lalu shock kardiogenik adalah shock yang disebabkan karena kerja jantung terganggu. Ada shock septic. Shock septic ini adalah shock diakibatkan kondisi sepsis atau keracunan. Keracunan bukan oleh racun ya, biasanya oleh produk yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi orang tuh kalau mengalami infeksi didiamkan saja ya bisa terjadi septik. Kenapa? Bakterinya makin banyak, nggak dihentikan, dan bakteri ini akan menghasilkan racun. Nah, racun ini akan menyebabkan kondisi sepsis atau septik. Shock anafilaktik ini biasanya kita sebut shock hiper karena proses hypersensitivity tipe cepat. Jadi alergi lah bahasa awamnya ya. Alergi terhadap apa? Biasanya paling sering terhadap protein, baik dalam itu bentuk obat atau makanan. Ada lagi shock metabolik. Ini biasanya karena gangguan fungsi ginjal. Ya. Nah, tadi klasifikasi bisa berdasarkan masalah yang mendasari. Tapi kalau kardiogenik ya masalah yang mendasari adalah kerja jantung. Shock hipovolemik masalah yang mendasari adalah cairan tubuhnya kurang.
Shock distributif itu adalah shock yang diakibatkan karena gangguan pada distribusi baik oksigen maupun glukosa. Itu ya ada bagian-bagiannya, itu ada shock spinal, shock septic, dan shock anafilaktik. Ini sekilas aja, nggak usah dibaca. Nah, ini glukosa tadi udah ya, glukosa. Ini NADH ini adalah ATP adalah energi yang diharapkan didapatkan dari metabolisme glukosa. Kita pernah ke shock kardiogenik. Shock kardiogenik berarti penyebabnya jantung. Jantungnya mengalami gangguan sehingga tidak bisa memompa darah dengan adekuat. Kalau dia tidak bisa memompa darah dengan baik, maka gimana caranya glukosa dan oksigen bisa nyampe ke triliunan sel kita. Shock kardiogenik ini biasanya karena gangguan kontraktilitas atau gangguan pompa jantung. Penyebabnya macam-macam nih penyakitnya nih ya. Itu acute myocardial infarct atau penyakit jantung koroner ya. Lalu dan lain-lain, ini nggak usah dihafalin ya. Gangguan katup jantung, gangguan otot jantung, aneurisma, dan lain-lain. Ada lagi shock hipovolemik. Shock hipovolemik ini karena kehilangan cairan darah atau cairan plasma atau cairan tubuh. Jadi nggak cuman darah aja yang berkurang, bisa juga cairan tubuh, misalnya lewat penyakit diare gitu ya. Jadi kalau hipovolemik intinya cairan tubuh kita turun. Nah, turun itu bisa karena darahnya, komponen darah atau cairan tubuh lainnya. Ya, misalnya orang-orang dengan kecelakaan, ya, terus lalu dia luka yang luas, sehingga ada pembuluh darah yang robek, sehingga darahnya keluar, darahnya terbuang. Nah, ini contohnya itu trauma. Trauma itu ya kecelakaan tadi ya, entah robek pembuluh darah di sana, robek pembuluh darah di situ. Kalau pada yang glukosa nih, kenapa sakit hipovolemik? Biasanya karena diare, ya, gastritis, muntah-muntah, yang berlebihan sehingga cairan tubuhnya berkurang. Ini masih sama. Ya, atau kalau pada perempuan nih vaginal bleeding bisa karena keganasan, bisa karena keguguran, bisa karena haid yang berlebihan, lagi bisa karena return product conception ini misalnya pada orang melahirkan tapi plasentanya masih nempel gitu ya. Bisa karena kehamilan ektopik, bisa karena kista yang pecah, jadi banyaknya penyebab shock hipovolemiknya. Nah, yang berikutnya shock neurogenik. Shock disebabkan oleh gangguan pada saraf. Saraf apa yang terganggu? Biasanya sistem saraf otonom, ya, sehingga sistem saraf otonom simpatisnya terganggu. Paling sering karena trauma, karena kecelakaannya. Makanya hati-hati kalau dapat pasien kecelakaan, ya, yang paling hati-hati adalah dengan tulang belakang yang mulai dari leher sampai punggung. Jangan sampai orang yang nggak apa-apa, tapi kita memindahkannya dengan sembarangan. Kan suka tuh kalau ada orang kecelakaan, satu gotong kakinya, satu gotong tangannya, kepalanya ngepek-ngepek gitu ya. Nah, itu jangan-jangan pasiennya tadinya nggak apa-apa, tapi karena cara kita memindahkan pasien itu menyebabkan trauma yang lebih berat, ya, bahkan bisa menyebabkan shock neurogenik. Nah, ini adalah sistem saraf otonom. Misalnya sistem saraf otonom itu salah satunya ini mempersarafi jantung. Nah, ini yang hati-hati kalau terganggu yang mempengaruhi jantung, maka jantung akan terganggu memompanya sehingga timbul shock neurogenik. Terus ada lagi shock anafilaktik, ya. Shock akibat reaksi hypersensitivity. Ya, jadi namanya juga hyper ya, terlalu berlebihan, sensitivitasnya berlebihan. Jadi tubuh kita ini punya sistem imun ya, dalam rangka untuk apa? Kalau ada agen-agen dari luar, misalnya bakteri, virus, jamur, parasit, itu mereka yang menyerang gitu ya, yang mempertahankan tubuh kita ini supaya nggak terinfeksi oleh mikroorganisme tersebut. Tapi ada hypersensitivity itu yang datang bukan hal-hal yang berbahaya, bisa
misalnya protein, bisa misalnya debu, bisa misalnya obat-obatan yang sebenarnya itu nggak berbahaya buat tubuh kita, tapi tubuh kita itu terlalu sensitif sehingga itu diidentifikasi sebagai bahaya dan dia akan memberikan respon imun yang sangat berlebihan. Ini kenapa kok gambarnya sebelahnya ada lebah dengan kayak pakai bawa senjata ya. Jadi lebah itu kan suka ada sengatnya ya. Nah, sengatnya itu dia biasanya mengandung protein ya. Nah, ini ada juga jadi protein itu komponen utama yang biasanya men-trigger terjadinya hipersensitivitas itu biasanya protein ya. Protein bisa dari makanan, bisa dari obat-obatan dan lain-lain ya. Nah, ini makanya apa tuh tawon tuh lebah ya. Lebah ini tuh dia di bagian ekornya tuh punya sengat yang isinya protein ya. Bahkan bisa ular tuh juga protein ya. Nah, tapi dia merusak beberapa enzim dalam tubuh kita sehingga bisa menyebabkan kematian. Begitu juga ini protein pada sengat lebahnya itu juga bisa menyebabkan shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu nggak cuma karena bisa lebah, tapi bisa juga karena obat-obatan ya. Mungkin di sini nih dari kelas ini ada nih yang alergi obat-obatan, entah itu obat nyeri kepala, obat turun panas, ya itu yang paling sering. Bahkan antibiotik itu beberapa juga ya. Antibiotik ini kan ya, penicillin, trimethoprim, vancomycin, ini semua antibiotik yang diidentifikasi sudah pernah ada orang yang alergi ya. Jadi kalau alergi itu artinya enggak general ya, hanya beberapa orang yang punya reaksi hypersensitivity aja. Ini NSAID, non-steroid antiinflamasi, berarti obat-obat penghilang rasa sakit, obat-obat turun panas yang non-steroid ya, misalnya paracetamol, metampiron gitu ya, terus asam mefenamat gitu. Nah, ada juga nih tadi ya, karena bagian-bagian dari binatang yang dia berupa protein yang mencetuskan atau men-trigger reaksi hipersensitivitas. Atau dari makanan nih, makanan laut, coklat, kacang, susu, telur, kan anak zaman sekarang mudah sekali ya terjadi alergi. Nah, ini biasanya. Atau pewarna makanan, perasa makanan itu juga bisa menyebabkan shock anafilaktik. Nah, ini shock septic. Shock septic, ingat tadi, shock septic itu akibat dari infeksi awalnya. Infeksinya tidak terkendali sehingga bakteri penyebab infeksi ini akan memproduksi racun, ya, toksin, yang akan menyebabkan shock. Nah, kalau udah shock, ya, dia perfusi jaringan kurang kan, perfusi artinya oksigen dan glukosa nggak bisa masuk ke jaringan. Nah, ini contohnya nih, dia di ujung-ujung jari tangannya ini udah hitam ini udah nekrotik, aslinya jaringannya udah mati, harus diamputasi. Ini jaringan yang mati ini akibat kurang perfusi oksigen dan glukosa. Nah, sekarang pas shock septic itu biasanya karena infeksi. Nah, infeksi oleh bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Organisme tadi penyebab infeksi tadi akan menghasilkan toksin yang kita sebut endotoksin. Nah, toksin ini bisa menyebabkan gangguan perfusi dari oksigen dan glukosa. Ini bagiannya dibaca sendiri. Ini juga tadi sudah dijelaskan. Jadi shock itu ya seperti kita udah belajar belum sih homeostasis udah ya. Jadi tubuh ini kalau menghadapi shock, dia sebenarnya ada mekanisme kompensasi ya untuk menjaga supaya kalau shock itu biasanya yang terciri adalah tekanan darahnya turun dari nilai normal. Ingat, tekanan darah akan selalu dijaga di nilai normal. Jadi kalau udah dia mulai turun, tubuh akan melakukan kompensasi supaya tercipta suasana homeostasis gitu ya, sehingga ini kita sebut kompensasi. Bisa terkompensasi ya, artinya kalau bisa terkompensasi perfusi oksigen dan glukosa di jaringan bisa kembali normal ya, atau bisa tidak terkompensasi ya, gagal ya, tekanan darahnya turun terus ya, atau irreversible. Nah, kerusakan jaringan itu bisa
irreversible, nggak bisa balik lagi, ya. Ini contohnya yang tadi ini. Nah, ini udah irreversible. Ya, jaringannya sudah nekrotik, udah mati, nggak bisa dibalikin lagi, ya. Nah, sekarang faktor fisiologis tuh, nah, kalau ada kompensasi, kita bisa lihat di 2 organ, yaitu pernafasan dan jantung. Ingat tadi oksigen dapatnya dari pernafasan, ya. Lalu untuk untuk beredarnya oksigen dan glukosa itu peran jantung, ya. Maka kalau pada shock biasanya laju respirasi dan laju denyut jantungnya meningkat, ya. Kalau orang udah mulai turun tekanan darahnya karena shock, biasanya nafasnya lebih cepat, jantungnya berdenyut lebih cepat, bisa lebih dari 100 kali per menit. Pernafasan juga bisa lebih dari 25 kali per menit. Nah, itu pertama, ya. Tubuh tuh biasanya kalau ada tanda-tanda mau shock, pernafasannya dipacu supaya oksigen banyak masuk, jantungnya dipacu memompa supaya oksigen sama glukosa lebih cepat nyampe ke dalam sel, ya. Nah, berikutnya akan timbul beberapa kompensasi lainnya, ya. Nomor 1, vasokonstriksi perifer, artinya pembuluh darah, vaso itu pembuluh darah, konstriksi itu mengecil, jadi diameternya mengecil, terutama yang di perifer, yang di ujung-ujung, seperti ujung jari tadi, di pinggir, di kulit. Ya. Jadi kalau terjadi vasokonstriksi perifer, pasiennya akan nampak pucat. Kenapa pucat? Jadi tubuh kita ini berwarna, karena kulit tubuh kita ini ditentukan oleh 2 hal. 1, produksi dari sel melanosit menghasilkan pigmen melanin. Kalau banyak orang yang kulitnya lebih gelap, kalau sedikit orang kulitnya lebih cerah, gitu ya. Dan yang kedua adalah darah yang beredar di pembuluh darah di bawah kulit, itu menentukan warna kulit kita. Ya, jadi kalau ada vasokonstriksi perifer, vasokonstriksi di pembuluh darah di bawah kulit, maka orangnya kenapa pucat, ya. Terus selain pucat, dia kalau diraba agak dingin. Kenapa agak dingin? Karena panas tubuh ini yang bawa adalah darah, cairan darah. Nah, sedangkan pada vasokonstriksi perifer artinya darah yang dibawa ke dekat permukaan kulit itu cuma sedikit karena pembuluh darahnya mengecil sehingga akan teraba dingin, ya. Ini bukan perifer, ya. Nah, denyut tadi, denyut jantung yang diraba di pembuluh darah di tangan, gitu ya, arteri radialis akan teraba lemah cepat, tapi berdenyutnya lebih lemah, ya. Nah, sekarang kalau misalnya nggak terkompensasi juga dengan laju nafas dinaikin, jantung dibuat lebih cepat memompa. Oh, ini tadi fungsinya kenapa nih vasokonstriksi perifer? Karena peredaran darah akan dipusatkan pada organ-organ vital, otak, jantung, dan ginjal, ya. Jadi yang di kulit nih dianggap tak perlu. Kulit tuh nggak bakalan mati deh lu, gitu ya. Manusia ini nggak bakal mati kalau sel-sel kulitnya kekurangan oksigen, gitu ya. Yang akan cepat terjadi kematian kalau organ-organ vitalnya kekurangan oksigen, maka sirkulasi itu akan dipusatkan di otak, jantung, dan ginjal. Maka ini terjadi vasokonstriksi perifer untuk mengurangi dan untuk memusatkan sirkulasi lebih ke organ vital, ya. Jadi ada kemudian orangnya akan nampak pucat dan dingin. Nah, ini kalau masih belum balik lagi, belum terkompensasi juga gimana? Ya, biasanya nanti artinya kalau nggak terkompensasi juga, artinya walaupun udah sirkulasi sudah dipusatkan di otak, jantung, dan ginjal, ternyata masih kurang juga. Nah, ini akan terjadi perubahan status mental. Status mental itu maksudnya gimana? Orangnya mulai nggak sadar, orangnya mulai ngelindur, ngaco ngomongnya, lama-lama dia mulai kelihatan ngantuk-ngantuk, lama-lama dia seperti orang tidur, lama-lama dia koma. Itu artinya otak ini udah mulai kekurangan oksigen dan glukosa, ya. Walaupun tadi udah dikompensasi dengan denyut jantung lebih cepat, pernapasan lebih cepat, vasokonstriksi perifer, ya, ternyata nggak terkompensasi. Nah, bisa juga dilihat dari produksi urin, ya. Urin kan tadi saya udah bilang, ya, organ vital itu otak, jantung, dan ginjal. Artinya kalau ginjalnya sudah mengalami gangguan perfusi, dia tidak akan mampu menghasilkan urin. Jadi urin terbentuk hanya sedikit. Ini biasanya bisa dipantau dari kalau orangnya pasien rawat inap, dipantau dari urin bag-nya, ya, pasang kateter.
Nah, biasanya, tadi ya, kalau jantung dipacu lebih cepat, denyut nadinya lebih dari 100, kita sebut kardia taki itu cepat, kardia jantung. Kalau pernafasan tadi juga dipacu lebih cepat supaya oksigen banyak masuk, itu kita sebut takipne. Taki itu cepat, neo itu bernafas ya. Lalu ada dilatasi pupil. Dilatasi pupil itu ya bagian lubang yang di hitam-hitam itu dia melebar ya. Lalu pengisian kembali kapiler menurun atau capillary refill time-nya menurun. Contoh, cara periksanya gimana nih? Misalnya ujung jari kan pink ya di bawah kuku, ini pink. Nah, ditekan harusnya kurang dari 2 detik dia, kalau ditekan kan putih. Putih itu karena nggak ada darah yang masuk karena kita bendung nih. Itu dilepas dia langsung merah kembali. Kalau kurang dari 2 detik. Yang normal kurang dari 2-3 detik udah merah lagi. Kalau lebih dari 3 detik baru merah, artinya ini sudah mulai ada gangguan sirkulasi, udah tanda-tanda shock ya. Nah, kulit nampak pucat dan teraba dingin tadi akibat vasokonstriksi. Nah, biasanya nih kalau diperiksa ya hipotensi, tekanan darahnya mulai turun nih 90-60, 80-50 ya. Terus ini saturasi oksigennya turun ya. Kalau diperiksa pakai oximetry itu mungkin kurang dari 90, bahkan kurang dari 80 ya. Lalu lama-lama yang tadinya jantung kita cepat mompanya dalam rangka kompensasi, kalau tidak terkompensasi juga, kan sel jantung ini dalam rangka kalau dia mompa itu kan artinya dia butuh oksigen dan butuh energi banyak, berarti si otot-otot jantung ini butuh oksigen dan glukosa banyak dong ya. Tapi kalau tidak terkompensasi juga, maka yang tadinya dia cepat mengkompensasi, lama-lama dia capek. Jadilah bradikardia. Bradi itu lambat. Jadi denyut nadinya kurang dari 60 kali per menit. Lalu tadi nih ya hilang kesadaran, disritmi ini irama jantungnya udah berantakan, nggak lep-dep, udah berantakan ya. Bahkan yang terakhir akan timbul kematian. Nih biasanya treatmentnya apa? Karena dia kurang oksigen, malah kasih oksigen ya. Ini nggak usah dibaca lebih detail karena nggak perlu sekali ya. Nah, kalau shock hipovolemik artinya kan cairannya kurang, kita kasih pengganti cairan tubuh biasanya dengan akses intravena, dikasih infus ya. Cari penyebabnya apa, ini nggak bisa kita shock. Nah, ini kalau neurogenic shock biasanya ini ada cedera pada tulang belakang nih, jadi ABCD. Itu apa? Airway, breathing, circulation, yaitu drugs, explore. Jadi cari nanti ya. Nah, ini shock anafilaktik sama ini tata laksananya rata-rata kita akan ABCD dulu ya, terus kita kasih oksigen, terus kita kasih cairan. Udah itu yang intinya itu ya. Sama shock septic. Ya. Jadi kalau untuk tahu shock tadi udah dijelaskan patofisiologinya ya. Kalau sudah tahu patofisiologinya maka kita tahu nih, oh kalau gejala-gejala shock tuh pucat, tensinya, tekanan darahnya turun, napasnya cepat, denyut jantungnya lebih cepat, tapi kalau diraba itu lemah denyut nadinya. Lemah tuh bukan lambat ya, lemah tuh denyut nadinya nggak terabanya kurang teraba gitu ya. Terus kita tahu dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya ternyata kekurangan cairan, ya dikasih cairan. Kekurangan oksigen, dikasih oksigen. Tapi biasanya kalau kita ada pasien dengan gejala-gejala menuju shock atau udah shock, langsung kasih oksigen, langsung kasih cairan. Jadi semuanya kita langsung kasih ya. Terus lihat kerja jantung. Kalau kerja jantungnya, obat jantungnya buruk, kita kasih obat-obat yang memacu jantung untuk memompa lebih cepat. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi tadi saya nilai udah bagus presentasinya, cuman beberapa dari kalian struggle membaca istilah-istilahnya. Nggak apa-apa, namanya belajar ya. Ketemu istilah baru, kita coba baca pelan-pelan, lama-lama terbiasa, tahu artinya, lama-lama ingat terus. Ya, jadi nggak usah putus asa kalau belajar. Jadi sekolah di ilmu kesehatan itu nggak mudah, tapi bisa. Tapi nggak mudah, itu aja. Nggak gampang, tapi bisa. Yang penting tuh ingat tapi bisanya gitu ya. Kalau tapi nggak mudahnya nggak apa-apa, namanya
kita yang harus bisa menguasai materinya, jangan sampai kalah sama materinya gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini, Satrio, dari teman-temannya? Mungkin boleh ditulis di kolom chat juga boleh, kalau malu ngomong. Langsung ngomong. Yes, silahkan. Ya, saya Yuda izin bertanya. Kalau tadi kan waktu siklus asam sitrat itu outputnya ada menghasilkan energi atau CO2. Lalu yang dihasilkan, kalau yang dihasilkan CO2 kan bakal dikeluarin dari mitokondria atau sel tersebut. Lalu kalau menghasilkan energi, apakah tetap disimpan di mitokondria atau dikeluarkan juga dan disebarkan ke peredaran darah, Bu? Benar nih. Jadi tadi mungkin salah menangkap. Jadi kalau siklus asam sitrat itu kan membutuhkan glukosa dan oksigen ya untuk terjadi siklus asam sitrat di dalam mitokondria dalam rangka menghasilkan energi. Jadi siklus Krebs itu pasti menghasilkan energi dan juga pasti menghasilkan CO2. Jadi bukan salah satu, dua-duanya. Tujuan dari siklus asam sitrat itu menghasilkan energi, ATP, NADPH dalam bentuk macam-macam ya. Tapi hasil sampingannya itu ada CO2. Nah, kalau si energi ini dipakai di dalam sel tersebut ya keluar dari mitokondria dipakai sel tersebut untuk keberlangsungan hidup sel tersebut ya, sedangkan si CO2 ini nggak dibutuhkan kan, harus dikeluarkan ke dunia luar, maka dikeluarkan dari sel masuk ke pembuluh darah untuk dibawa ke paru, nanti dari paru dikeluarkan lewat udara pernapasan. Jadi dua-duanya, bukan atau ya, dua-duanya dihasilkan. Kalau karbon dioksida dibawa keluar untuk biar dibawa keluar sel biar nyampe ke paru, dikeluarkan lewat udara pernapasan. Kalau si energi tadi ATP itu tetap ada di dalam sel untuk keberlangsungan hidup si sel tersebut. Ya, Adi, siapa lagi mau bertanya? Cukup jelas, Adi? Mau bertanya lagi? Cukup jelas, Bu. Terima kasih. Yang lain ada yang mau bertanya? Kita kan kelas internasional ya, you should speak in English. Ya, asking-nya juga in English kali ya. Iya nggak? Iya. Nah, do you have any other questions? Nggak apa-apa, bahasa Indonesia lah. Sini. Jangan nyuruh saya bahasa Jawa. Saya orang Jawa tapi not good at speaking in Japanese. Paham bahasa Jawanya bahasa Jawa pasif, paham tapi nggak bisa. Any other questions? Evi, Satrio, Ailina, Nashwa, Anissa. Adakah pertanyaan tentang shock? Kalian UTS-nya kapan? Izin jawab, Dok, minggu depan. Minggu depan. Jadi saya harus bikin soal. No. Bagian terberat mengajar adalah membuat soal ujian. Ada itunya, kayaknya di RPS-nya ada ya ininya, jumlah soalnya ya. Iya, ada, Dok. Saya itu ya. Izin ada SS ya, Dok ya? Oh iya, silahkan. Ayo silakan kepada Nadia. Ayo silahkan teman-teman membuka kameranya. Ya, izin untuk SS. Slide 1, 1, 2, 3. Slide 2, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Ya udah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.